Salam planter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Sucito, asal PTPN 4 Regional 3 Pamku. Saya merupakan peserta PDP 3 Tekpol Angkatan 25. Saat ini saya menjabat Asisten Teknik Pabrik Pengolahan Inti Sawit Tandun. Manajemen fungsional. Manajemen fungsional terdiri dari beberapa manajemen, antara lain 1. Manajemen SDM bertujuan mengembangkan kompetensi dan karir karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Manajemen SDM terdiri dalam beberapa sub-manajemen, yaitu manajemen kompetensi dan pengembangan SDM yang dapat mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya. Manajemen karir dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan sehingga perusahaan mendapatkan suksesor atau pengganti yang memiliki kualifikasi, kompetensi, atau pengalaman sesuai dengan setiap posisi yang dibutuhkan. Tujuan utama dari manajemen karir ini adalah agar organisasi mendapatkan karyawan yang tepat pada setiap jabatan yang diduduki. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi. Manajemen ini merujuk pada pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan aktivitas organisasi secara menyeluruh. Manajemen talenta ialah sekumpulan proses di mana pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Manajemen ini juga mencari talenta-talenta terbaik untuk merencanakan pengembangan sumber sesuai strategi bisnis organisasi. 2. Manajemen keuangan. Serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Keputusan dari manajemen keuangan secara umum terkait dengan dua hal, yaitu pertama, sisi aset meliputi keputusan alokasi dan penggunaan dana, dan kedua sisi liability meliputi manajemen pembiayaan. Beberapa unit keuangan dapat dibagi menjadi akuntansi, keuangan, anggaran, dan pemverifikasi. Lingkungan keuangan perusahaan dapat dibagi dari sisi internal dan sisi eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi 4, yaitu bank, pasar, modal, pemerintah, dan supplier. Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan. 3. Manajemen operasional merupakan modal atau bisnis yang berfokus pada produksi dan memastikan pemeliharaan serta pemantauan secara langsung berkembangnya secara efektif serta efisien. Proses perubahan input menjadi output. Contohnya, seperti industri kelapa sawit, manajemen kebun memproses menjadi produksi bahan baku, dan manajemen pabrik memproses menjadi produk hasil jadi, dan manajemen pemasaran memproses menjadi profit ataupun laba. 4. Manajemen operation riset merupakan suatu teknik
operasi dengan menggunakan linear program. Dalam linear program terdapat suatu aplikasi matematika dalam memecahkan suatu masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Demikian persentase manajemen fungsional yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.